Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa menyimak kajian online pada sore ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sore ini insya Allah kita akan menyimak tadabbur Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 19 sampai 23. Dengan terlebih dahulu kita akan mentartilkannya dan menterjemahkannya tiap ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
Aja'altum, apakah kalian menjadikan siqayata, orang-orang yang memberi air minum, al-hajj, orang haji, wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram, kaman aman, seperti orang yang beriman, billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wajahada, dan berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah. La yastawun, mereka tidak sama, indallah, di sisi Allah, wallahu, dan Allah, la yahdi, dia tidak memberi petunjuk, al-qaum, kaum, al-zalimin, yang berbuat zalim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka berhijrah, wajahadu, dan mereka berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka, a'zamu, adalah lebih utama, darajatan, derajat, indallah, di sisi Allah, wa ulaik, dan mereka itu, hum, mereka, al-faizun, orang-orang beruntung. Yubashiruhum rabbuhum, Tuhan mereka memberi kegembiraan pada mereka, birahmatin, dengan rahmat, minhu, darinya, waridwan, dan keridhaan, wajannat, dan surga-surga, lahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya, na'imum muqim, kesenangan yang kekal, khalidina, orang-orang kekal, fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ajrun, ada pahala, azimun, yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan, aba'akum, bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, aulia, sebagai pelindung atau teman setia, inistahabbu, jika mereka lebih menyukai, al-kufr, kekafiran, alal iman, daripada iman, wa may yatawallahum, dan siapa yang menjadikan mereka teman setia, minkum, di antara kalian, faulaik, maka mereka itu, hum, mereka, al-zalimun, orang-orang yang berbuat zalim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 19 di atas ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thalhah, berkata dari Ibnu Abbas dalam tafsir ayat ini,
Ayat ini turun berkaitan dengan Abbas bin Abdul Muthalib ketika ia masih merahasiakan keislamannya di Badar. Ia berkata, "Jika kalian mendahului kami dalam Islam dengan hijrah dan jihad, sungguh kami telah memakmurkan Masjidil Haram dan memberi minum orang yang haji, dan kami termasuk orang-orang yang tunduk." Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, yaitu aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram, sampai akhir ayat. Asbabun nuzul di atas menjelaskan bahwa beriman, berhijrah, dan berjihad itu lebih utama dari memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, karena berhijrah dan berjihad itu adalah melindungi Islam dari kejahatan orang-orang kafir dan munafik. Hadis yang berkaitan dengan ayat di atas, hadis Nabi SAW yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang ridho Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, maka ia pasti masuk surga." Aku Sa'id ta'ajub seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sudikah Anda mengulanginya untukku?" Beliau pun mengulanginya. Kemudian beliau melanjutkan, "Dan ada satu amalan yang dengannya seorang hamba akan diangkat derajatnya di surga sebanyak 100 derajat, antara derajat satu dengan yang lain seperti jarak antara langit dan bumi." Abu Sa'id berkata, "Amalan apakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Muslim. Pada hadis berikutnya Rasulullah bersabda, "Wa 'ani ibni Umar qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum bi adnabil baqar wa raditum bil zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhillan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Yang artinya, dan dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian berbai'ah dengan pertolongan, lalu kalian menggembalakan sapi, dan kalian suka bertani, sedangkan kalian meninggalkan jihad, maka Allah menjatuhkan atas kalian kehinaan yang ia tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian." Hadis riwayat Ahmad. Hadis-hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan berjuang di jalan Allah dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain, dan ayat ke-23 dari surat At-Taubah di atas menjelaskan bahwa seorang yang beriman tidak boleh mengangkat orang-orang yang lebih mencintai kekafiran daripada keimanan untuk menjadi pemimpin, walaupun itu adalah bapak-bapak mereka sendiri atau saudara-saudara mereka. Bahkan Allah mencap mereka sebagai orang zalim. Dan hadis berikutnya menjelaskan akan pentingnya arti kepemimpinan yang menjadi benteng bagi agama. Maka selayaknya lah pemimpin itu harus taat kepada Allah, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa mentaati pemimpin, maka ia telah mentaati aku, dan barang siapa yang bermaksiat atau tidak patuh kepada pemimpin, maka sungguh ia telah bermaksiat kepadaku. Dan sesungguhnya pemimpin itu laksana benteng di mana orang-orang akan berperang mengikutinya dan berlindung dengannya. Maka jika ia memerintah dengan berlandaskan ketakwaan kepada Allah dan keadilan, maka ia mendapat pahala.
Namun jika ia berkata sebaliknya, maka dia akan menanggung dosa. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Allah menjelaskan bahwa setiap kita orang mukmin adalah pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang di bawah kepemimpinan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, Ani bin Umar radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amir ra'in war rajul ra'in ala ahli baiti wal mar'atu ra'iyah ala baiti zawjiha wa waladi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya, dan seorang pemimpin adalah pemimpin dan laki-laki itu adalah pemimpin atas keluarganya. Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulan. 1. Amalan iman, hijrah dan jihad lebih utama dari amal solih yang lain. 2. Larangan bagi orang-orang mukmin untuk mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin, walaupun itu ayah-ayah atau saudara-saudara mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tadabbur dari Quran surat At-Taubah ayat 19 sampai 23. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tadabbur ayat-ayat di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.